Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya akan hadirkan suatu ulasan yang menarik tentang profil tiga calon presiden ya, calon presiden mulai dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Seorang penulis yang mengurai tentang ketiga orang ini dan memberi prospek terhadap ketiga calon presiden ini, bahwa dengan judul Prabowo masa lalu, Ganjar kemarin, dan Anies masa depan, dimuat di demokrasi.id. Dan saudara sekalian, analis atau penulis ini bernama Legisan Samtafsir, Ketua Gerakan Nasional Indonesia Gemilang. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, sepintas selalu kita menangkap bahwa dia seakan mengatakan sudahlah Prabowo dari sisi usia maupun yang lain-lainnya dia sudah bagian dari masa lalu. Kemudian dia kembali kepada Ganjar juga sebetulnya, karena dia bilang hari ini dan kemarin sebetulnya dan itu juga sudah tidak relevan untuk tantangan ke depan. Dan dia hanya melihat bahwa figur calon presiden yang paling relevan dan memiliki masa depan untuk mengantisipasi berbagai tantangan masa depan adalah Anies Baswedan. Tentunya tulisan ini atas dasar pencermatan, dia susun ditulis adalah pencermatannya pada saat dialog yang terjadi di UGM beberapa waktu yang lalu, yang dipandu oleh dialog gagasan ya, curah gagasan yang dipandu oleh Najwa Shihab. Nah, tapi kawan-kawan sekalian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dimaksud oleh Legisan Samtafsir ini, sang Ketua Gerakan Nasional Indonesia Gemilang, dia menyaksikan acara debat Capres di UGM kemarin 19 September 2023. Luar biasa katanya. Hebat UGM, hebat mata Najwa, hebat rakyat Indonesia. Dan baru 19 jam acara ini ditayangkan di YouTube, berhasil ditonton oleh lebih dari 3,5 juta penonton. Saudara sekalian, sajian gagasan Capres memang ditunggu masyarakat. UGM dan mata Najwa lebih cepat dan kreatif dibanding UI dan kampus lainnya dalam memenuhi kebutuhan publik tersebut. Pada acara di UGM mata Najwa itu, kita semua bisa menilai sosok yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin di negeri 275 juta penduduk ini. Apa gagasannya dan bagaimana relevansinya untuk tujuan Indonesia di masa yang akan datang. Yang pertama adalah gagasan tentang Prabowo masa lalu, kata dia. Dari segi usia 71 tahun, Prabowo sudah tak muda lagi. Anies dan Ganjar rata-rata 54 tahun. Meskipun secara jasmania sehat, tetapi gap zaman Prabowo dengan generasi milenial terlalu jauh, katanya. Gaya bahasa Prabowo terlalu monoton, meski nadanya berapi-api. Prabowo kekurangan kosakata dalam mengekspresikan gagasannya kepada publik. Transformasi bangsa menuju Indonesia emas tahun 2045 yang dituangkan dalam 17 butir program Prabowo bukan hal baru. Kesemuanya tidak jelek, tapi berangkat dari problem yang terjadi di masa Prabowo sendiri terlibat dalam mengambil keputusannya karena Prabowo berada dalam pemerintahan. Itu bisa berarti bahwa Prabowo memahami permasalahan yang terjadi, tapi juga bisa berarti Prabowo tak cukup kredibel untuk mewujudkannya. Perkataan Einstein sepertinya tepat untuk hal ini, yaitu permasalahan saat ini hanya dapat diselesaikan dengan tingkat pemikiran yang lebih tinggi daripada tingkat pemikiran yang menciptakannya. Yang kedua adalah Ganjar masa kemarin, katanya. Setara dengan Prabowo, Ganjar lebih identik dengan rejim Jokowi, bahkan pelanjut estafetnya. Artinya Ganjar pun sama, tak akan cukup kuat untuk melakukan perbaikan Indonesia ke depan. Sekali lagi, perkataan Einstein, kita tidak bisa memecahkan masalah dengan tingkat pemikiran yang sama seperti saat kita menciptakan masalah tersebut. Ganjar tak bisa keluar dari paradigma neoliberal dalam memberi solusi, karena ia bagian dari rejim yang neoliberal saat ini.
di mana pembangunan hanya bertumpuk pada pertumbuhan dan berpihak kepada investor dan mengabaikan keadilan dan kebangsaan. Konsep hilirisasi dan digitalisasi tidak buruk, tapi implementasinya hanya berdasarkan konsep pertumbuhan yang miskin rasa keadilan dan kebangsaan. Padahal kedua prinsip pembangunan berkelanjutan ini harus melekat di dalam kebijakan. Anies berhasil melepaskan diri dari paradigma jadi Anies masa depan. Dia mengatakan bahwa Anies berhasil melepaskan diri dari paradigma neoliberal rejim saat ini dengan memasukkan unsur keadilan di dalam konsep pertumbuhan ke depan. Tagline yang digunakan meluruskan jalan menghadirkan keadilan untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih adil. Memang akar permasalahan bangsa ini sejatinya adalah keadilan, di mana pemerintah gagal menciptakan keadilan kumulatif sekaligus keadilan distributif. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang demikian tajam menjadi bukti gagalnya keadilan distributif, yaitu ketidakadilan karena akses ekonomi terbatas. Dan banyaknya konflik agraria dan keterbelahan masyarakat menurunnya kualitas demokrasi adalah bukti gagalnya keadilan kumulatif atau penegakan hukum. Anies muncul membawa harapan baru untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dari akarnya, yaitu keadilan. Dan ini akan memperbaiki pertumbuhan menjadi lebih berkualitas, partisipasi yang lebih inklusif, dan modal sosial yang lebih baik, yang ujungnya adalah kejayaan Indonesia. Sebagai penutup, penulis ini mengungkapkan inilah harapan baru, harapan masa depan. Namun tidak semua masyarakat bisa melihat peluang Anies untuk membawa harapan di masa depan. Apalagi gegap gempita Pilpres sesungguhnya adalah pertarungan apa dan siapa yang di belakang kontestan. Dan ini tentu saja sangat tidak sehat, tetapi realitas ini terjadi. Oleh karena itu, saudara sekalian, kampanye gagasan pengenalan kontestan dan pendidikan pemilih terkait keadaan bangsa dan figur capres seperti yang dibuat oleh UGM Mata Najwa adalah sangat-sangat penting. Ini juga yang seharusnya dilakukan oleh semua simpul kekuatan masyarakat seperti partai, semua kampus. Seperti partai, semua kampus, masjid, majelis taklim, semua ormas dan relawan tidak heran tidak dengan membuat framing bagi calonnya, tetapi terutama edukasi yang objektif dan berkualitas. Demikianlah kawan-kawan sekalian tulisan yang ditulis oleh seorang penulis yang cukup bagus, memberi ulasan, yaitu Legisan Sam Tafsir, Ketua Umum Gerakan Nasional Indonesia Gemilang. Nah, itulah dia mengatakan bahwa tantangan Indonesia ke depan itu hanya bisa oleh Anies Baswedan, dan menurutnya Prabowo sudah bukan zamannya. Ganjar juga demikian, Ganjar terkungkung dalam fanatik buta terhadap Jokowi sehingga dia tidak memiliki kreasi, bahkan tidak punya solusi untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi bangsa ini. Dan Anies adalah tokoh yang diharapkan untuk itu, dan dia menempatkan isu tentang keadilan sosial sebagai sentral bagi gagasannya, yang termasuk konsep-konsep ekonominya, sehingga itu menjadi dianggap bahwa keadilan itu dan pemerataan itu merupakan tantangan bangsa Indonesia di masa depan, termasuk kebutuhan untuk menyatukan bangsa ini lebih kokoh di masa depan. Itulah, dan gagasan itu ada pada Anies Baswedan, dan solusi tentang berbagai soal tentang bangsa ini di masa depan itu lebih pada Anies Baswedan dibanding misalnya pada Prabowo maupun Ganjar Pranowo, yang mereka dianggap sudah masa lalu, di mana Ganjar juga walaupun dia kemarin, tetapi dia lebih terkungkung pada pikiran Jokowi, rejim hari ini, dan dia tidak memiliki pikiran-pikiran terobosan yang bisa menawarkan kepada publik. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.